Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni dengan NIM 2032201119. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menurut saya penting, yaitu bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Nah, kenapa penting? Karena lembaga pendidikan Islam punya peran besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tapi juga kuat secara iman dan akhlak. Dan menurut saya, inilah yang dibutuhkan Indonesia sekarang. Pendidikan yang tidak hanya fokus pada nilai, tapi juga pada karakter dan nilai-nilai Islam. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu, tentunya kita harus tahu dulu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam yang bermutu itu? Nah, jadi secara sederhana, lembaga pendidikan Islam yang bermutu adalah lembaga yang tidak hanya fokus pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga mampu mencetak peserta didik yang unggul dalam berbagai aspek, baik secara keilmuan, akhlak, keterampilan, maupun kehidupan sosialnya. Nah, di sini ada dua pengertian lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Yang pertama di sini, lembaga yang menghasilkan lulusan yang berilmu dan berakhlak mulia. Nah, artinya lembaga pendidikan Islam yang bermutu itu adalah lembaga yang berhasil mendidik siswanya menjadi yang punya pengetahuan luas dan juga punya sikap yang baik seperti jujur, sopan, bertanggung jawab, dan hormat kepada orang lain. Nah, jadi bukan cuma pintar di pelajaran saja, tapi juga pintar dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Nah, yang kedua di sini, dan siap bersaing di zaman yang serba digital ini, tapi tetap menjaga nilai-nilai Islam. Nah, maksudnya lulusan dari lembaga pendidikan Islam yang bermutu itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman, seperti bisa menggunakan teknologi, tahu cara belajar dan bekerja secara modern, tapi tetap memegang teguh ajaran Islam, seperti menjaga kejujuran, tidak curang, berpakaian sopan, dan tidak melupakan ibadah. Nah, selanjutnya langkah-langkah membangun lembaga pendidikan yang bermutu. Di sini ada 6 langkah-langkah membangun lembaga pendidikan yang bermutu. Nah, yang pertama, visi dan misi yang jelas. Nah, lembaga pendidikan harus punya visi dan misi yang jelas. Visi itu ibarat tujuan besar atau cita-cita yang mau dicapai di masa depan. Nah, sedangkan misi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Contohnya, kalau visinya mau mencetak generasi muslim yang cerdas dan berakhlak mulia, maka misinya bisa berupa menyusun program yang menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum serta pembinaan karakter siswa. Dengan visi dan misi yang jelas, semua pihak di lembaga, mulai dari guru, siswa, sampai orang tua, jadi punya arah dan tujuan yang sama. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas guru. Nah, kualitas guru juga sangat penting karena guru adalah ujung tombak dari keberhasilan proses pendidikan. Lembaga harus sering memberikan pelatihan, workshop, atau program pengembangan diri untuk para guru, supaya mereka bisa terus meningkatkan kemampuannya.
Selain itu, kesejahteraan guru juga harus diperhatikan, karena guru yang sejahtera biasanya lebih semangat dalam mengajar dan membimbing siswa. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang seimbang. Nah, kurikulum yang digunakan juga harus seimbang, artinya tidak hanya fokus pada ilmu agama, tapi juga harus memperhatikan ilmu umum. Misalnya siswa belajar tafsir dan fikih, tapi juga tetap belajar matematika, sains, dan bahasa. Nah, dengan kurikulum yang seimbang, lulusan dari lembaga pendidikan Islam akan punya bekal ilmu agama yang kuat dan juga mampu bersaing di dunia yang modern. Nah, kemudian yang keempat, manajemen yang profesional. Nah, sebuah lembaga harus dikelola secara profesional, pengelolaannya juga harus tertib, transparan atau terbuka, dan adanya pembagian tugas yang jelas antar staf, guru, dan pimpinan. Nah, kalau manajemennya rapi dan profesional, semua kegiatan akan berjalan lebih lancar dan terarah. Masalah-masalah juga bisa diatasi secara cepat. Nah, yang kelima, fasilitas yang mendukung. Nah, fasilitas juga tidak kalah penting. Lembaga pendidikan yang bermutu harus punya fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Misalnya ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, akses internet, dan musola yang layak. Fasilitas yang baik akan membuat siswa lebih semangat belajar dan bisa berkembang lebih optimal. Yang keenam yaitu evaluasi rutin, karena lembaga harus rutin mengevaluasi semua aspek, baik itu guru, siswa, kurikulum, maupun sistem manajemennya. Nah, evaluasi bisa dilakukan setiap akhir semester atau tahun ajaran. Nah, tujuannya adalah dari hasil evaluasi itu kita bisa tahu mana yang sudah bagus dan mana yang perlu diperbaiki. Nah, jadi kualitas lembaga bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada peran semua pihak. Nah, tentunya membangun mutu lembaga pendidikan Islam tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Nah, butuh kerjasama dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini ada 5 yang berperan. Yang pertama ada pimpinan lembaga. Pimpinan lembaga ini seperti kepala sekolah atau pengasuh pondok pesantren. Nah, mereka harus menjadi contoh dalam disiplin, tanggung jawab, dan semangat perbaikan. Mereka juga harus terbuka terhadap masukan dan siap melakukan evaluasi. Nah, kedua, guru dan tenaga kependidikan. Nah, guru dan tenaga kependidikan ini adalah pelaksana utama proses pendidikan. Nah, guru harus terus meningkatkan kompetensi, baik dari segi keilmuan maupun metode mengajar. Guru juga harus membina hubungan yang baik dengan siswa. Yang ketiga yaitu siswa. Nah, siswa juga punya peran penting. Mereka harus aktif dalam belajar, mengikuti aturan yang berlaku, dan berani bertanya atau menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, siswa yang disiplin dan semangat belajar adalah cerminan dari mutu lembaga. Nah, keempat, ada orang tua atau wali murid. Nah, orang tua atau wali murid ini berperan besar dalam mendukung anak-anaknya belajar di rumah. Mereka juga bisa terlibat dalam kegiatan sekolah, mendukung kebijakan yang dibuat oleh lembaga. Nah, yang terakhir, masyarakat. Nah, masyarakat ini juga ikut untuk menentukan keberhasilan pendidikan. Nah, jika masyarakat mendukung dan merasa memiliki lembaga tersebut, maka kegiatan pendidikan akan berjalan lebih lancar. Nah, dengan adanya kerjasama yang kuat antara semua pihak ini,
maka lembaga pendidikan Islam akan lebih mudah berkembang dan mutu yang diharapkan bisa tercapai. Nah, jadi kesimpulannya, membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu adalah proses yang butuh kesabaran, kerjasama, dan komitmen. Kemudian langkah-langkah yang tepat harus diiringi evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Nah, semoga kita semua bisa menjadi bagian dari proses kebaikan ini. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Weni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.